Halo guys, selamat datang di channel Lingkaran Pion. Video kali ini saya akan membahas trik dan jebakan catur hitam yang sering digunakan dalam sebuah permainan catur. Saya akan membahas 10 jebakan catur hitam yang sering digunakan oleh para grandmaster dunia pada pembukaan atau opening permainan catur. Oke guys, langsung saja tanpa basa-basi mari kita mulai. Blackburn Sailing Trap. Jebakan ini digunakan untuk menghadapi pembukaan pada Italian game dari pemain putih atau pemain lawan. Permainan dimulai dengan pion ke E4, pion E5, kuda ke F3 mengancam pion, kuda ke C6 melindungi pion, gajah melesat ke C4 untuk mengancam pion F7. Pembukaan ini dinamakan dengan Italian game. Dilanjutkan dengan kuda lompat ke D4 untuk mengajak pertukaran dan mengorbankan pion E5. Jika putih merespon kuda makan pion sekaligus ancam pion F7 dua kali dengan gajah, maka menteri melesat ke G5 untuk mengancam kuda dan pion G2. Jika pemain putih tidak menyadari hal ini dan tetap rakus kuda sikat pion mengancam menteri dan benteng, maka diabaikan saja guys, dan tetap menteri tampar pion sekaligus ancam benteng. Jika kuda pukul benteng, maka yang terjadi adalah menteri tampar benteng skak. Dalam hal ini, opsi terbaik dari pemain putih adalah benteng geser ke F1. Selanjutnya menteri tampar pion skak. Jika gajah menutup ke F2, maka kuda lompat ke F3 skak mat. Dan jika menteri menutup, maka kuda tampar menteri, gajah sikat kuda, dan raja makan kuda. Dengan posisi seperti ini, hitam sangatlah diunggulkan dari segi perwira, dan jika permainan tetap dilanjutkan, maka kemungkinan besar hitam pasti akan menang. Lasker Trap. Perlu diketahui bahwa jebakan ini diambil dari nama grandmaster juara catur dunia, yaitu Emanuel Lasker. Permainan diawali dengan pion D4, pion D5, pion ke C4. Pembukaan ini dinamakan dengan pembukaan Queen Gambit. Dilanjutkan dengan pion E5 menolak gambit dan mengajak sebuah pertukaran. Jika pemain putih merespon dengan pion pukul pion, maka pion maju ke D4. Pion ke E3 mengajak pertukaran. Jika pemain hitam merespon pion pukul pion, maka yang terjadi adalah menteri tampar menteri skak, raja terpaksa makan menteri, dan gajah pukul pion. Akibatnya pemain hitam tidak dapat melakukan rokade. Dengan posisi yang seperti ini, maka pemain hitam melangkahkan gajah ke B4 skak. Gajah menutup, pion makan pion ancam gajah dan pion. Langkah ini dinamakan dengan langkah Lasker Trap. Karena gajah B4 gratis, maka gajah makan gajah. Selanjutnya pion pukul pion skak. Jika raja pukul pion, maka yang terjadi adalah menteri sikat menteri, dan jelas hitam unggul dari segi perwira. Dan jika raja naik ke E2, maka pion pukul gajah dan promosi perwira menjadi kuda skak. Benteng sikat kuda dan gajah meluncur ke G4 skak ster. Jika raja bergeser ke F2, maka menteri tampar menteri. Dan jika raja kembali ke E1, maka menteri ke H4 skak. Pion maju menutup, menteri ke E4 skak dan ancam benteng. Jika skak oleh menteri pion tidak menutup akan tetapi raja ke D2, maka kuda ke C6 ancam gajah. Gajah ke C3 sekaligus melindungi pion, gajah ke G4 ancam menteri, menteri ke E1 mengajak pertukaran. Selanjutnya raja rokade panjang skak, gajah ke D3 menutup, menteri ke G5 skak, raja ke C2, benteng sikat gajah. Jika gajah makan benteng, maka yang terjadi adalah gajah ke F5 skak. Di sini raja tidak bisa bergerak dan terpaksa menteri menutup. Gajah tampar menteri skak, raja terpaksa makan gajah. Menteri pukul pion skak dan ancam benteng.
Setelah raja bergeser ke D3, maka menteri sikat benteng, dan posisi seperti ini jelas pemain hitam sudah di atas angin. Dan jika dilanjutkan, maka sudah pasti pemain hitam akan menang. Siberian Trap. Siberian Trap merupakan sebuah jebakan hitam yang digunakan untuk menghadapi pembukaan gambit dari pemain lawan. Langkah awal dimulai dengan pion E4. Pembukaan ini dinamakan dengan pembukaan pion raja. Dilanjutkan dengan pion C5. Ini adalah sebuah pembukaan Sicilian. Jika putih merespon dengan pion ke D4 mengajak pertukaran, maka sikat saja pion dengan pion makan pion. Jika putih meneruskan pion C3 menawarkan pertukaran, maka kita terima tawaran pion makan pion. Dalam hal ini, kita sudah masuk ke dalam switch mora gambit dari pemain putih. Langkah umum dari pemain putih adalah dengan kuda sikat pion. Selanjutnya pemain hitam kuda ke C6, kuda ke F3. Posisi seperti ini pemain putih sudah memblokir peta tengah permainan. Dilanjutkan dengan pion maju ke E6 dengan tujuan untuk memblokir peta F5 dan D5 sekaligus mengembangkan menteri dan gajah supaya bisa melakukan serangan. Dilanjutkan dengan gajah ke C4 dengan tujuan untuk membuka ruang raja untuk melakukan rokade pendek. Menteri ke C7 dengan tujuan untuk mengelabui musuh seakan-akan menyerang gajah jika kuda berpindah posisi. Ini adalah sebuah trik sederhana, karena sebenarnya menteri ke C7 ini menginginkan pion H2, dan jika benar pemain putih melakukan rokade pendek, maka jebakan dari pemain hitam ini sudah dikatakan 50% berhasil. Selanjutnya kuda ke F6 dengan tujuan ke peta G4 dan ancam pion H2. Menteri ke E2 menambah perlindungan pion E4 sekaligus untuk menjaga gajah C4. Kuda melakukan serangan lompat ke G4 ancam pion H2 dua kali dengan menteri. Jika pemain putih tidak menyadari hal ini karena pion H2 dijaga oleh kuda F3, maka langkah alami putih dengan pion maju ke H3 untuk mengancam kuda. Ancaman pion H3 terhadap kuda G4 diabaikan saja, karena dari sini hitam sudah mulai melakukan serangan dengan kuda lompat ke D4 seter menteri dan ancam kuda. Dengan posisi yang seperti ini, pemain putih dalam bahaya, karena jika kuda sikat kuda, maka yang terjadi adalah menteri meluncur ke H2 skakmat. Jika menteri bergeser untuk selamatkan diri ke D1, maka hasilnya akan sama saja, karena kuda tetap sikat kuda skak. Jika rasa bergeser ke H1 ataupun pion makan kuda, maka menteri akan tetap meluncur ke H2 melakukan skakmat. Opsi terbaik dari pemain putih adalah dengan mengorbankan menterinya disikat kuda. Mari kita lanjutkan. Jika putih mengorbankan menterinya, maka pion makan kuda, kuda tampar menteri, gajah sikat kuda, dan dengan posisi seperti ini, maka sudah jelas pemain hitam unggul dari segi perwira dan besar kemungkinan untuk memenangkan permainan jika dilanjutkan. Lazar Gambit Trap. Langkah awal pemain putih adalah pion ke D4, kuda ke F6, kuda ke D2, dilanjutkan dengan pion ke E5 mengajak pertukaran. Jika pemain putih merespon dengan pion pukul pion, maka kuda ke G4 untuk ancam pion. Selanjutnya pion ke H3 mengusir kuda. Jika posisinya seperti ini, maka kuda tidak perlu makan pion, akan tetapi melompat ke E3 seter menteri. Kondisi yang seperti ini mau tidak mau kuda dimakan pion. Langkah pamungkas dari hitam adalah menteri melesat ke H4 skak. Pion maju menutup, selanjutnya menteri tampar pion skakmat. Fajarowi's Trap. Jebakan ini digunakan untuk menghadapi pembukaan pion ratu dan pion menteri dengan mengorbankan dua perwira dari pemain hitam. Permainan dimulai dengan pion ke D4, pembukaan pion menteri, kuda ke F6, pembukaan Italian game, pion ke C4, pion ke E5 mengorbankan pion. Jika pemain putih merespon pion sikat pion dan ancam kuda, maka kuda lompat ke E4. Posisi yang seperti ini dinamakan dengan Fajarowi's variation.
putih melanjutkan kuda ke F3 melindungi pion E5, pion ke D6 mengajak pertukaran. Jika putih merespon pion makan pion, maka gajah pukul pion sekaligus ancam pion H2. Putih menutup pion ke G3, selanjutnya pengorbanan kuda sikat pion ancam menteri dan benteng. Di posisi ini, raja mau nggak mau sikat kuda. Dilanjutkan dengan pengorbanan gajah pukul pion G3 skak sekaligus ster menteri dengan menteri. Raja tidak bisa kembali untuk selamatkan menterinya sehingga mau nggak mau pion sikat gajah dan menteri tampar menteri. Dengan posisi seperti ini sudah jelas hitam diunggulkan dari segi perwira. Inilah 5 trik dan jebakan catur hitam yang sering digunakan oleh para grandmaster dunia dalam permainan catur. Untuk 5 pembahasan trik dan jebakan catur hitam lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video part 2-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.